Shalom wanita-wanita hebat di dalam Tuhan. Apa kabar? Pastinya luar biasa karena Tuhan kita hebat. Haleluya. Dan hari ini kita berjumpa di program perdana Women's Talk, di mana kita akan sharing tentang tokoh Alkitab para wanita yang menginspirasi iman setiap kita. Dan hari ini ada bersama dengan saya Tasya. Shalom Syah. Shalom. Sebagai wanita yang luar biasa dalam Tuhan, siap untuk diberkati? Amin. Amin, puji Tuhan. Sebelum kita memulai program kita, saya undang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur. Hari ini kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan tentang wanita-wanita yang ada di dalam Alkitab. Roh Kudus, kami percaya Engkau yang memimpin kami dan memberikan pencerahan dan menuntun kami kepada segala kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya undang para wanita yang luar biasa untuk kita menaikkan pujian. Percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Dan bagi setiap kita yang terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan. Mari bersama naikkan pujian ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Oh haleluya. Puji Tuhan. Nah, wanita-wanita yang hebat di dalam Tuhan, hari ini kita akan sharing dan berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan, yaitu gembala kita sendiri, Pastor Anta Kirana. Saya akan sapa, Shalom Pastor Anta. Shalom, shalom. Ya Pastor, di acara Women's Talk, ini program perdana, kita kan akan share tentang tokoh wanita, wanita di Alkitab. Nah, untuk hari ini kita akan share tentang siapa Pastor? Oke, jadi memang rencananya program ini akan membahas berapa orang wanita ini? Ellen? Rencananya kita akan membahas 12 ya. tokoh wanita di Alkitab. Oke, berarti hari ini kita mulai dengan tokoh wanita yang paling awal, yang paling pertama diciptakan, yaitu Hawa. Oh, tentang Hawa. Yes. Apa sih yang menarik tentang Hawa, Pastor Anta? Nah, jadi kalau kita perhatikan bersama-sama,
semua para wanita hebat yang ada di manapun Anda berada hari ini. Sesuatu yang kita bisa pelajari dari Hawa adalah bahwa arti kata Hawa itu artinya adalah kehidupan. Pemberi kehidupan. Bahkan kalau kita buka dalam firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 18. Mari kita lihat bersama-sama. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi sekilas kita membaca bahwa peran Hawa diciptakan adalah untuk menjadi penolong. Menolong Adam. Itu artinya bahwa pria-pria Adam-Adam yang di luar sana itu tidak bisa berkata bahwa saya bisa hidup sendiri tanpa penolong. Ya. Nah ini sebuah peran yang penting sekali yang para wanita, ibu-ibu, mungkin juga wanita yang masih remaja, bahwa Anda punya peran yang sangat khusus, yaitu menolong pria. Ya. Dan menolong ini peran yang pertama, dan peran yang kedua adalah arti namanya dia pemberi kehidupan. Ya. Makanya kalau kita pelajari bersama-sama, ini menarik ya, kebenaran tetapi jokes juga. Jadi yang mempunyai kemampuan untuk bisa memultiplikasikan itu bukan pria, tapi wanita. Pria itu mencari, oke. Tetapi yang menggandakan, memultiplikasikan itu wanita. Coba kasih uang bulanan ke wanita atau uang mingguan ke wanita. Tiba-tiba kita mendapatkan begitu banyak snack makanan yang melimpah di meja. Ya, coba kita berikan satu kalimat ke wanita, maka kembali akan 1, 2, 3 paragraf. Ya, jadi kita berikan kepada wanita sebuah sperma, ya, maka akan dikembalikan dalam bentuk kehidupan, yaitu seorang anak. Ya. Jadi wanita itu pada dasarnya Tuhan ciptakan menjadi penolong pria. Dia pemberi kehidupan, dia penolong, dia pemberi kehidupan, dan dia bisa memultiplikasikan atau menggandakan ya sumber-sumber yang bisa dicari atau dikumpulkan oleh pria. Ya. Nah, di sini menjadi menarik adalah ketika wanita kehilangan esensi atau perannya itu, Ellen. Ya. Jadi jangan pernah kita lupa peran wanita itu, dia yang pertama adalah penolong, yang kedua dia adalah pemberi kehidupan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita bisa lihat bersama-sama di situ. Judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, mengapa seorang wanita bisa jatuh dalam dosa? Mengapa seorang perempuan dia bisa keluar dari perannya atau fungsi yang sebenarnya Tuhan berikan? Karena dia tidak menganggap bahwa penolong dan pemberi kehidupan adalah sebuah kesenangan, keberhargaan, sebuah purpose yang Tuhan berikan buat dia. Lalu dia mencari kesenangan yang lain. Oke. Kalau wanita kesenangan yang lain apa sih, Ellen? Wanita kesenangan yang lain biasanya apa nih, Syah? Shopping ya? Biasanya shopping atau mungkin me time gitu ya. Me time. Pastor mungkin ke salon, mengurus diri atau seperti gitulah mungkin. Termasuk nonton drama Korea. Ya. Oh iya ya. Itu lupa disebutkan, betul. Salah satunya mungkin termasuk menonton drama Korea. Nah, pada episode yang pertama ini kita perlu mengerti bahwa Hawa mengajar kepada kita tentang peran wanita sesungguhnya sekaligus kesalahan yang dia perbuat. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6, ayat 1, 2 dan ketiga, Anda bisa membaca di situ adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan? Nah, ini namanya sotoy. Ini iblis ini, ular ini sok tahu, mungkin juga dia sebenarnya nggak tahu. Dia berkata pasti Tuhan berfirman semua pohon tidak boleh dimakan. Padahal kebenarannya adalah semua pohon boleh dimakan kecuali satu pohon. Ya. Nah, kita baca ayat kedua, ayat ketiga yang menjadi kesalahan Hawa adalah, saya belum berkata kesalahan wanita ya, kesalahan Hawa adalah bahwa
dia berbincang-bincang dengan iblis. Ya kita tahu bahwa kata survei wanita itu setiap hari membutuhkan untuk berkata-kata lebih banyak daripada pria. Ya mungkin 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Ya. Ngobrol, cerita, curhat, kemudian telepon-teleponan bisa panjang lebar, arisan bisa ngobrol 3 jam, 4 jam, 5 jam. Sepertinya wanita itu mempunyai karunia khusus dalam berbicara. Ya, olinya lancar dan tidak lelah-lelah dalam ketika dia berdiskusi atau ngobrol. Namun perlu diketahui bahwa dengan siapa kita ngobrol, dengan siapa kita berdiskusi, dengan siapa kita menghabiskan waktu kita bercengkerama, itu jadi penting. Jika seorang wanita menghabiskan waktu bercengkeramanya dengan pihak-pihak, orang-orang, atau mereka yang tidak mengenal Tuhan, maka yang terjadi adalah ada banyak kebenaran-kebenaran dunia yang sebenarnya itu salah, tetapi bisa diterapkan terus. Ya, makanya kalau di wanita itu kan, tetangga bilang, ibu tetangga bilang, temanku yang cewek bilang, katanya cewek itu kalau nggak punya tas paling nggak satu aja yang harganya puluhan juta itu nggak komplit. Kayaknya ada yang kurang. Gitu. Ya tolonglah. Nah ini kan sebuah muatan-muatan kalimat-kalimat yang diterima ketika seorang wanita tidak memilih dengan siapa dia bergaul. Oke, jadi poin yang pertama yang saya ingin garis bawahi adalah wanita ya, perlu untuk menyadari bahwa perannya sebagai penolong, perannya sebagai pemberi kehidupan, yang pertama perlu berjaga-jaga dengan siapa dia berkomunikasi. Ya ngobrol bolehlah, ngerumpi, curhat, cerita bolehlah. Tapi perlu dipilih. Kalau ngobrolnya sama ular kan bahaya. Ya, saya nggak tahu Ellen. Seberapa mudahnya sih wanita itu dipengaruhi dengan kata-kata wanita yang lain? Pengalaman hidup dirimu? Kalau pengalaman hidup saya, seberapa mudahnya wanita itu dipengaruhi dengan kata-kata wanita lain adalah seberapa banyaknya wanita itu menghabiskan waktu dengan orang yang dia dengarkan masukannya. Okay. Pernah gak kau punya sebuah pengalaman di mana mendengar kalimat kata-kata dari orang-orang lain, lalu tiba-tiba itu justru menjerumuskan atau memberikan sebuah pengalaman yang tidak baik? Pernah. Oke. Pernah. Jadi ada satu waktu saya punya, namanya kan kalau kita sebagai wanita atau seorang ibu kan punya teman-teman ibu-ibu di sekolah gitu ya. Karena sering bertemu gitu, mungkin mendengar berbicara sebenarnya sih tentang satu guru ya di sekolah itu. Saya belum pernah mengalami satu hal yang kurang baik dengan guru ini. Tetapi karena saya menghabiskan banyak waktu dengan para ibu-ibu ini, saya jadi subjektif, Pastor. Akhirnya pada saat saya ketemu sama suami saya cerita, aduh guru ini begitu, begini, begitu ya. Padahal ternyata kebenarannya belum saya cross check dan pada saat saya tahu ternyata itu tidak sesuai. Nah, yang berbahaya berarti wanita itu kan punya karunia khusus untuk banyak berbicara gitu ya. Nah, ketika masukan-masukannya tidak difilter dengan kebenaran firman, masukan-masukannya adalah hikmat dunia, maka ketika dia menyampaikan kepada suaminya, anaknya, saudaranya, teman-temannya menjadi perpanjangan tangan iblis jadinya. Ya, kalimat-kalimat tidak berguna yang diucapkan itu. Nah, yang menarik kan istri saya termasuk golongan Mahmud ya. Iya, apa tuh? Mama muda ya? Mama muda gitu ya. Buat teman-teman khususnya buat jemaat MCC BSD kan Mahmud semua ya. Kita keluarga muda, anak-anaknya mungkin umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, dia ada acara katakanlah White Christmas. Lalu makan di sebuah tempat yang enak gitu, yang keren. Dan dress code ya. Ibu-ibu itu kalau makan aja ada dress code. Kalau bapak-bapak itu yang penting ada duit ya. Kalau ibu-ibu ada dress code gitu ya. Nah, dress code-nya warna putih saat itu. Nah, setelah saya izinkan dia pergi pulang ke rumah, ada sebuah perkataan. Nah, ini cukup positif sebenarnya. Yang dibahas saat itu kurang baik, tetapi puji Tuhan, istri saya pulang ke rumah justru baik. Maksudnya apa begini? Tiba-tiba dia datangin saya malam itu dan berkata, "Saya bersyukur saya punya suami kamu." Wih. Boleh sering-sering tuh ya ngobrol sama temennya kan. Jarang-jarang dia ngomong begitu. Lalu saya bertanya begini, emang tadi ngobrol apa sama teman-teman? Ya tadi waktu kita makan kita ngobrol tentang cowok kaya yang selingkuh, temen prianya kurang bener, terus ada juga yang suaminya galak suka pukul, bla 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 bla. Nah di situ saya mulai sadar ternyata kok suamiku nggak begitu. Wih, luar biasa ya. Ternyata
Supaya sang istri itu, ya ibu-ibu wanita di rumah, menyadari, mensyukuri bahwa suaminya itu baik. Mungkin perlu disuruh keluar makan sama teman-temannya. Oke. Setuju Syah? Gimana? Sebagai Mahmud setuju ya? Nah, tetapi bisa dibayangkan gak? Ini kan kabar baik ya. Ya. Cerita-cerita yang tidak baik tentang pria di luar sana menyadarkan istri saya bahwa dia punya suami yang baik menurut dia. Ya. Bisa bayangkan gak kalau dia ternyata ngobrolnya justru yang membuat dia akhirnya pulang ke rumah dalam keadaan bukan bersyukur. Tapi malah curiga, malah takut. Nah, satu kisah lagi. Teman saya itu kalau ngobrol dengan teman-temannya cewek, cerita tentang drama Korea. Ya, katanya gak apa-apa ini cuma 12 sesi, cuma 15 sesi gitu. Tetapi akibatnya setelah dia nonton film itu lalu ngobrol di luar dengan teman-teman lainnya, begitu dia di rumah lalu suaminya pulang dari kantor, bayangkan. Istrinya bertanya kepada suaminya begini, ini suaminya kan lelah ya. Kalau cowok baru pulang kerja capek, tiba-tiba istrinya bertanya, "Pak, kamu gak selingkuh kan?" Loh, kenapa tiba-tiba baru pulang ke rumah ditanya kok kamu gak selingkuh kan gitu kan. Ini yang menarik kan. Oh ternyata dia mengkonsumsi banyak berita, banyak cerita. Bahkan kalau kita lihat sinetron atau lihat tayangan drama, drama Korea, drama Jepang dan sebagainya. Bukan hanya hiburan sebenarnya. Itu menurut saya bukan hiburan. Tetapi ada roh, ada kebenaran, ada doktrin yang masuk dalam pikiran, menjadi emosi sehingga dia was-was, curiga, bertanya kepada suaminya seperti itu. Jadi para wanita-wanita di rumah, silakan Anda boleh nonton apa saja yang membangkitkan iman, yang baik buat Anda. Yang menarik adalah apa? Dengan siapa Anda bergaul, ngobrol, habiskan waktu, hati-hati. Apalagi mereka yang bukan ibu-ibu karir ya, yang di rumah punya banyak waktu. Ngobrolnya dengan siapa itu penting. Ya, oke. Oke, Pastor. Ini sangat menarik sekali ya. Tadi kan Pastor Anta sampaikan bahwa fungsi kita sebagai wanita, kita bukan hanya penolong tapi pemberi kehidupan. Berarti proses filter apapun yang terjadi di keluarga kita itu melalui kita ya, betul ya Pastor ya. Berarti dengan kata lain, kalau kita tidak menjaga komunitas di mana kita berada, itu bisa mempengaruhi fungsi kita sebagai seorang wanita atau penolong. Nah, saya mau tanya dulu sama Tasya nih Pastor. Tasya punya pengalaman gak nih yang seperti tadi Pastor Anta sampaikan kan ya. Kalau tadi saya coba review Pastor. Dengan kata lain kita belajar dari Hawa pada saat dia tidak fokus dengan kebenaran dan fungsi dia sebagai penolong. Dia mulai tanda kutip terbawa oleh iblis tadi. Dan yang kedua bahwa dia akhirnya mengingini hal-hal yang sebenarnya tidak seharusnya. Ya itu poin kedua nanti ya. Poin kedua ya Pastor. Oh itu poin kedua ya. Kok tiba-tiba saya tahu loh Pastor. Luar biasa. Baiklah Tasya. Mungkin Tasya bisa share gak? Pernah ada pengalaman? Ya kalau pengalaman akhirnya kita jadi batu sandungan gitu ya sebagai seorang wanita. Ya itu tadi tergantung kita berkumpul dengan komunitas yang seperti apa gitu. Karena kalau misalnya kita tidak bisa dipungkiri komunitas itu sangat mempengaruhi gitu. Contohnya ya saya juga termasuk golongan mama-mama muda nih Mahmud yang suka nganter jemput anak-anak sekolah. Terkadang ya kalau udah kita kumpul dengan ibu-ibu itu kan segala macam pembahasan terjadi di situ gitu. Kalau kita tidak pintar-pintar menyaring ya kita bisa terbawa arus. Di dalam satu komunitas itu kan ada beraneka macam wanita di dalamnya gitu. Ada yang high class, ada yang ya biasa-biasa aja, ada juga yang mungkin di bawahnya gitu. Kalau kita tidak pintar-pintar bawa diri, ya itu bisa jadi batu sandungan buat kita pribadi gitu. Seperti itu. Berarti hampir sama semua pengalamannya nih Pastor. Ya artinya bukan berarti bahwa ibu-ibu muda yang kita temui di luar sana adalah iblis betul, semua betul, ya. Betul, tapi yang menjadi penting ini adalah sebuah kiasan bahwa untuk apa Hawa ngobrol dengan ular? Ya, kemudian dimanipulasi, kemudian didengarkan, bujukan, rayuan dan segala macam. Ya wanita kan begitu kadang-kadang. Ya, begitu sudah lihat Instagram ada produk-produk barang-barang baru, minta beli. Dan dibuat sedemikian rupa sehingga kalau saya nggak punya barang itu, kayaknya identitas saya terganggu. Kayaknya kualitas saya sebagai wanita menurun, nggak komplit gitu kan. Jadi ini yang penting buat kita bahwa kembalikan peran wanita itu sebagai penolong, sebagai pemberi kehidupan. Ya pemberi kehidupan yang memultiplikasikan itu. Nah yang kedua akibatnya di ayat ke 5 dan 6.
ya, saya langsung ke ayat ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Akhirnya kita tahu ceritanya dia berdosa. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan oleh wanita dari kisah Hawa ini adalah berhati-hatilah dengan siapa Anda berkomunikasi. Bercengkrama, bercerita, sharing. Yang kedua adalah jangan jatuh dalam dosa ingin mengingini milik orang lain. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya semua pohon di taman itu kan boleh dimakan. Yang nggak boleh cuma satu. Kenapa yang satu itu juga malah yang diingini? Ya. Ini yang menarik gitu. Ya, bisa jadi bahwa sebagai wanita Anda sudah punya suami, sudah punya kehidupan yang oke, sudah punya 2 anak. Katanya kalau anaknya cowok dan cewek lengkap. Kemudian Anda sudah punya pekerjaan atau mungkin suami Anda pekerjaannya baik dan sebagainya. Nah, ketika semua kebutuhan Anda dipenuhi, biasa yang menjadi masalah itu bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Maka dalam rumah tangga saya, yang menjadi isu atau masalah di awal-awal membangun rumah tangga itu bukan nasinya. Ada atau gak ada nasi, bukan nasinya. Tapi pemilihan lauknya. Nah, lauknya itu menjadi masalah, menjadi problem. Padahal lauk apa saja tetap aja kenyang. Ya, nanti bicara tentang keinginan. Nah, Hawa kebutuhannya udah dipenuhi. Tamannya itu buah-buah silahkan dimakan semua. Satu gak boleh. Justru itu yang diinginkan. Nah, ini cari gara-gara, cari masalah. Nah, ini dalam prakteknya di keluarga bisa jadi ketika sang istri tidak menjadi penolong justru menjadi perongrong. Ayolah say, ayolah pa, aku pengen ini pa, utang lah pa, kredit lah pa 2 tahun. Aduh pa kalau bisa ya kalau ada kesempatan di kantor nyolong lah pa. Ya ini yang parah gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan ini bisa jadi masalah serius. Sehingga bukan berarti bahwa wanita tidak boleh meminta apapun, bukan itu. Tetapi fokus kepada ini kebutuhan atau keinginan. Nah, ketika Hawa ingin mengingini yang lain, ya, ingin tas milik orang lain, ingin baju seperti orang lain, ingin status seperti orang lain. Saya nggak berkata bahwa kita nggak boleh ingin ya. Tapi kalau keinginan itu membahayakan hidupmu, maka stop. Kita perlu fokus kepada apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Ya. Wah, sangat mencerahkan ya Pastor ya. Kita bersyukur dilengkapi bahwa tadi poin itu yang tadi kita awal share bahwa Pastor sempat bilang, ada yang bilang wah kalau wanita itu harus punya tas yang puluhan juta gitu ya. Paling gak satu aja ya. Berarti kan sebenarnya sudah mengingini yang sebenarnya bukan satu kebenaran ya. Yes. Dan itu bukan apa ya namanya satu yang membuat kita kebutuhan kita terpenuhi, tapi itu lebih ke keinginan. Ya. Oke, Pastor. Nah, Tasya, kita balik ke Tasya ya, Pastor ya. Silahkan. Tasya, gimana nih? Tadi kan di-sharekan oleh Pastor Anta bahwa ada kadang-kadang kalau memang itu yang tadi ya, kalau kita tidak ada dalam komunitas yang benar atau berbicara dengan orang yang benar, akhirnya pun kita jadi bisa mengingini hal-hal yang harusnya tidak kita miliki gitu ya. Nah, kalau dari Tasya gimana tuh? Pernah ada pengalaman gitu lagi? Pernah sih gitu. Ya namanya kalau kita kembali lagi komunitas itu, kalau kita lagi kumpul-kumpul kan biasanya ada aja yang ibu-ibu yang kemarin gue baru beli ini loh Jeng gitu. Oh, okay. Keren gak, bagus gak gitu kan. Harganya sekian loh gitu. Ya kita kan kembali lagi ke kitanya lucu ya gitu. Rasanya ada rasa keinginan untuk memiliki sih ada gitu. Gue juga pengen deh yang kayak gitu. Cuman ya kembali lagi gimana kita menyikapinya itu aja. Berarti tadi menyikapinya adalah kita harus mengerti apakah itu kebutuhan atau keinginan ya. Oke Pastor, nah ini kan sering kali yang terjadi di kehidupan para wanita nih Pastor. Pada saat mungkin dia memiliki satu keinginan dan mulai mencari segala kebenaran untuk mendukung keinginannya ya. Itu kan terjadi hal yang lumrah gitu ya. Nah kalau menurut Pastor Anta sendiri, apa sih perbedaan kita itu mencari kebenaran dan mencari pembenaran nih? Karena kadang-kadang wanita merasa, oh enggak kok saya kan harusnya dibahagiakan. Karena saya sudah mengurus anak, apalagi Tasya ini anaknya 4 Pastor. Iya, luar biasa. Luar biasa gitu ya. Wanita hebat gitu. Wanita yang sangat hebat ya. Nah mungkin kadang-kadang kan ada sisi wanita yang ya harusnya saya dibahagiakan dong. Saya kan sudah melakukan ini, itu atau seperti itu. Nah kalau menurut Pastor Anta bagaimana? Oke, nah ini sangat fundamental. Saya tidak akan pernah bisa membahagiakan istri saya. Dan istri saya tidak akan pernah bisa membahagiakan saya.
Nah ini untuk wanita-wanita hebat di rumah, Anda perlu menyadari bahwa kebahagiaan saya adalah tanggung jawab saya. Yes. Oke. Nah peran suami adalah ikut serta dalam proses membahagiakan istri. Namun itu tidak berarti bahwa usaha suami akan selalu berhasil. Oke. Karena kebahagiaan saya itu sebenarnya tidak boleh bergantung atau digantungkan kepada usaha orang lain membahagiakan saya. Ya, saya bisa memilih bahagia hari ini tanpa orang lain membahagiakan saya. Nah, yang menjadi masalah konflik dalam rumah tangga adalah suami ingin dibahagiakan istri, istri ingin dibahagiakan suami. Tidak bisa begitu. Yes. Ya. Nah, jadi kebenarannya adalah bahwa kebahagiaan kita di dalam Tuhan adalah pilihan kita. Yeah. Ketika suami kita semakin menambah kebahagiaan itu, puji Tuhan. Ketika suami belum sanggup memenuhi kriteria yang kita inginkan, maka kita bisa mengungkapkannya. Tetapi bukan menuntut. Ya. Tapi yang jelas adalah ketika saya harusnya dibahagiakan, saya begini, saya begitu. Nah sekali lagi, justru wanita itu memberi kehidupan. Yes. Ya kalau kita menyadari Hawa itu artinya kehidupan. Bayangkan ya kalau kita lihat proses kelahiran anak. Ya kita tahu udah dewasa, hanya satu sel sperma. Kecil, tetapi di dalam rahim wanita itu bisa muncul kehidupan yang bahkan akhirnya segede kita hari ini. Bukan dahsyat. So buat saya, a woman is a living incubator. Ya, jadi inkubator yang hidup, yang bisa menggandakan, melimpahkan. Ya, makanya hati-hati. Makanya saya berkata kepada para pria begini, kalau sampai kau melihat istrimu tidak kau senangi, perilakunya buruk, jangan-jangan kita tabur keburukan dalam diri dia. Karena ketika tabur satu keburukan, mungkin bisa kembalinya 20 keburukan. Ya. Sehingga ketika di pelajaran pria saya akan berkata bahwa jika Anda ingin melihat istrimu seperti apa, taburkan itu. Saya ingin istri saya mencintai saya, taburkan cinta. Maka cinta yang kita taburkan satu bisa jadi 20 cinta dan kembali ke kita. Ya dia punya sebuah kemampuan untuk memultiplikasi. Oke Pastor, berarti dengan kata lain apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Betul. Ya. Oke, puji Tuhan. Berarti kalau yang tadi itu ya Syah, yang tadi butuh tas mahal itu lebih ke pembenaran diri sendiri ya Pastor ya. Iya. Nah kalau orang berkata bahwa kalau saya tidak punya tas itu maka saya tidak bahagia, itu kan aturan yang dia buat sendiri. Iya betul. Ya kemudian meminta suaminya membahagiakan dia, buat saya agak nggak make sense gitu ya. Tetapi kalau ternyata memang Anda punya uang miliaran dan bisa beli, silakan. Iya. Saya tidak menentang orang-orang yang beli barang mahal, mobil mahal, it's okay. Iya. Namun sekali lagi, kita tahu di dalam hati niatnya apa. Yes. Itu. Ya, nah kadang-kadang kan kayak misalkan di bisnis ya, ketika diundang jamuan makan, kita punya klien, mereka semua orang-orang yang hebat, yang tasnya semua istrinya mahal. Anda punya tas mahal, mampu, silakan. Iya betul, gak ada salahnya ya Ya, Pastor untuk kita bisa matching dengan mereka gak apa-apa. Tetapi saya tidak menjadikan bahwa tas mahal itu membentuk nilai diri saya. Mau pakai tas mahal atau tas plastik, saya tetap saya. Betul. Iya, saya tetap wanita pemberi kehidupan, saya penolong. Berarti dengan kata lain tidak salah memberi tas mahal kalau mampu membelinya. Yes. Tetapi itu pun tidak merubah keberadaan kita sebagai seorang wanita. Ya. Apapun yang kita pakai asal gambar diri kita benar di hadapan Tuhan ya Yes. Pastor. Puji Tuhan. Sebelum kita tutup ada satu pertanyaan lagi nih Pastor nih. Ini kayaknya seru ya Syah ya. Satu pertanyaan lagi, pertanyaannya adalah kalau menurut Pastor apa sih yang harus kita lakukan sebagai wanita kaitannya dengan Hawa tadi untuk kita bisa mengendalikan diri dari keinginan yang menjerumuskan? Oke. Ya, ini saya rasa semua orang gak cuma wanita perlu mengendalikan keinginannya ya. Namun kalau kita fokus kepada khusus ke wanita, yang perlu dikendalikan bagaimana cara mengendalikannya. Ya. Menurut saya adalah dengan terus-menerus menyadari bahwa kehadiran saya di dunia itu adalah pemberi kehidupan. Kalau yang saya ingini, yang saya inginkan justru membawa kematian bagi saya, membawa masalah, kematian, problem bagi keluarga saya, berarti saya perlu mengevaluasi kembali keinginan saya. Ya. Jadi bagaimana caranya? Kita tahu bahwa perubahan diri itu selalu terjadi dari mindset. Ya. Sehingga di pelajaran pemuritan episode 12 episode ke depan, kita ingin menawarkan mindset yang baru. Jadi bagaimana caranya Pastor supaya wanita tidak terjebak dalam keinginan yang menyesatkan. Dengan mempunyai sebuah mindset bahwa saya pemberi kehidupan.
apapun yang saya lakukan, yang saya inginkan, jika saya tahu itu justru merenggut kehidupan, menyebabkan kematian atau penderitaan, maka saya tidak akan lakukan. Jadi ngetesnya begini aja, apakah yang saya inginkan, yang saya maui ini memberikan kehidupan? Jika iya, silakan. Yes, sangat diberkati ya. Kembali lagi para wanita hebat di dalam Tuhan, kita diingatkan bahwa kita adalah penolong dan pemberi kehidupan yang Tuhan berikan. Jadi dengan kata lain, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya gambar diri kita benar. Jadi kalau dengan memiliki mindset seperti ini, Pastor, tidak ada wanita yang merasa paling menderita di dunia gitu ya. Betul, karena saya yakin bahwa dia mensyukuri panggilannya di mana Tuhan menjadikan seorang wanita dan ditempatkan di satu keluarga. Kayak Pastor, sebelum kita tutup mungkin bisa diberikan kesimpulan dan nanti kita akan naikkan satu pujian, baru setelah itu kita selesai program ini. Jadi perlu disadari bahwa penolong itu bukan pembantu. Ya, penolong itu artinya bahwa suami Anda atau pria Anda atau pria tidak akan bisa maksimal sendirian tanpa kehadiran wanita. Jadi kalau pria itu kepala, maka wanita itu leher. Bukan ekor ya Ellen ya, leher. Nah kalau kepala mungkin posisinya di atas leher, betul. Tetapi kalau leher itu tidak diperhatikan kan susah noleh nih. Jadi baik kepala dan leher terhubung, sama-sama penting. Hanya beda peran. Pria mencari pekerjaan, pria mencari uang, wanita yang menambahkan berkat-berkat itu. Jadi hari ini untuk wanita-wanita hebat dimanapun Anda berada, milikilah mindset bahwa wanita adalah penolong, wanita adalah pemberi kehidupan. Dan dua pelajaran penting, berhati-hatilah dengan siapa Anda bergaul, berkomunikasi, bercerita. Dan yang kedua, janganlah mengingini sesuatu yang bukan milik Anda atau mengingini sesuatu yang justru merenggut kehidupan dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Anta, sangat memberkati. Dan saat ini kita akan menaikkan satu pujian yang berkata bahwa lebih lagi kita rindu akan kebenaran firman Tuhan. Karena sebagai wanita-wanita hebat yang dipilih Tuhan, di luar Tuhan kita tidak akan pernah mampu berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, obrolan singkat kami hari ini menjadi berkat bagi kami semuanya yang ada di rumah, yang ada dimanapun kami berada hari ini, menyaksikan tayangan ini. Kami berdoa supaya para wanita boleh mengingat kembali peran yang Tuhan berikan kepadanya dan tetap bisa berkarya bagi Kristus, tetap menjalankan perannya dengan baik. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, berikan kemampuan, berikan kekuatan, bahkan berikan penyadaran bagi seluruh wanita yang menyaksikan program ini. Supaya mereka boleh kembali kepada rencana Tuhan, kehendak Tuhan, menciptakan
mereka di dunia ini. Berikan Tuhan kemampuan, kekuatan untuk wanita menjadi penolong, menjadi pemberi kehidupan yang maksimal di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami semua di dalam kuat kuasa tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Antar Sama-sama. untuk sharingnya. Terima kasih Tasya dan wanita hebat yang di dalam Tuhan. Sampai bertemu di Women's Talk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.